Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Netra Kala. Sebuah cerita yang berjudul Wanita Penunggu Toilet Pabrik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas, aku boleh minta tolong? Ujar sosok wanita dengan perawakan tinggi, rambut di atas pinggang dengan wajah manis dan berkulit kuning langsat. Merasa tidak ada jawaban dari kakak laki-lakinya, kita kembali berkata, "Mas, halo?" Ucapnya sambil melambaikan tangannya di depan mata Bagus. "Kenapa sih? Gangguin aja. Udah sana keluar," saut Bagus yang merasa terganggu. "Buatin surat lamaran kerja, aku pengen kerja, bosan di rumah terus." Memang Bagus memiliki perangai yang kasar, namun kasih sayang untuk adiknya bisa membuatnya melakukan apapun. Kita merupakan harta peninggalan dari orang tuanya yang paling berharga. "Memangnya uang yang mas kasih gak cukup? Mbakmu aja justru males buat kerja," tanya Bagus yang sudah menghentikan aktivitasnya. "Cukup mas, tapi aku juga pengen belajar mandiri. Kalau uang peninggalan ayah ibu sudah habis dan kamu makin banyak pengeluaran, nanti aku jadi beban," ujarnya panjang lebar. "Memang kamu mau kerja di mana?" kata Bagus mulai penasaran dengan keinginan adiknya itu. Selama ini sosok kita selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Ia sendiri tidak yakin dengan keseriusan perempuan itu. "Kemarin aku ditawarin kerja di pabrik X, gak jauh kan dari sini," ujar kita bersemangat melihat tanda-tanda kalau kakaknya akan mengizinkan. "Serius kamu? Yakin kerja di pabrik? Capek lo." "Ya serius, ini juga sudah ditawarin sama temanku. Kebetulan pas butuh banyak karyawan di sana." Bagus sedikit heran dengan kemauan kita kali ini. Kerja di pabrik itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan perkara gaji, tapi pasti banyak masalah internal dari mulai pekerjaan hingga yang berhubungan dengan sosial. "Ya udah, nanti gue buatin. Kamu siapin data-datanya." Dasar manja, mau kerja ke orang lain yang diminta buat surat lamaran. Lanjut Bagus yang sudah kembali menatap layar komputernya. "Yes, makasih Mas Bagus yang ganteng. Kemarin aku beli barang, bayarin ya. Aku udah bilang Mbak Rani dan dibolehin," ucap kita sambil berlari menuju pintu. "Kalian berdua itu sama saja, pantas akur," geram Bagus tanpa menolehkan kepalanya. Malamnya mereka bertiga ditambah satu balita sedang bercengkrama di depan meja makan. Kegiatan rutin yang memang diharuskan oleh Bagus sebagai kepala keluarga. Baginya, berkumpul bersama keluarga setelah melakukan aktivitas harian bisa menjadi obat yang manjur untuk menghilangkan lelah. "Jadi kerja kamu, Git?" "Jadi mbak, tadi sudah dibuatin surat lamarannya sama suamiku tercinta." "Baik kan dia?" saut kita sambil memangku Hisam, ponakan kecilnya. "Ya semoga lancar ya Git. Hati-hati lo ya, kalau diterima. Kerja di pabrik nggak selamanya enak," ujar Rani memberikan wejangan. Kita hanya mengangguk bersemangat untuk menjawab wejangan dari kakak iparnya. Malam kian larut, mereka sudah kembali ke kamar masing-masing. "Kamu tahu nggak dek, sebenarnya aku khawatir sama kita." Bagus memulai pembicaraan. "Khawatir karena dia mau kerja. Dia udah besar dan lagi pula dia harus belajar mandiri," ucap Rani. "Bukan perkara itu, tapi kamu tahu kan kalau dia gampang banget ketempelan sama dedemit. Makanya aku sering larang dia buat ini itu," kata Bagus. "Mas, kamu itu nggak perlu terlalu berlebihan. Zaman sudah modern, kok masih percaya sama begituan?" Kila Rani jengah dan langsung merebahkan tubuhnya untuk tidur. Beberapa hari kemudian kita mendapat informasi kalau dia diterima di pabrik tersebut. Posisi yang dia dapatkan sebagai asisten kepala produksi. Sebetulnya ini bukan posisi yang tinggi untuk sekelas Bagus yang memiliki usaha yang cukup mapan. Namun dengan penuh syukur kita menerima itu semua. Hitung-hitung sebagai pengalaman. "Kamu yakin Git? Berat loh jadi operator. Belum nanti kalau kamu dapat shift 3, komplain Bagus. "Ih bukan operator, kan aku nggak pegang mesin,
Cuma di awal aja aku diajari cara pakai mesinnya, biar aku tahu hasil dari produksinya bagus atau tidak. Bagus menghela nafas. Ia tahu seperti apa sifat kita dan berani bertaruh kalau saudarinya itu hanya betah beberapa hari saja. Jadi kapan mulai kerja? Ujarani yang sembari tadi hanya melihat perdebatan mereka. Tidak etis baginya kalau melarang keinginan kita. Besok mbak, doakan ya, kata kita bersemangat. Hari pertama bekerja kita diajak keliling perusahaan oleh Lisa selaku HRD di sana. Untuk sementara kita mendapat bagian packing. Bangunannya berada di salah satu bagian pabrik cukup jauh dari kantor utama. Setibanya di sana kita diperkenalkan oleh beberapa orang. Sembari memperhatikan sekitaran, dirinya merasa tertegun. Di bayangannya pabrik memiliki nuansa kotor dan kumuh. Namun nyatanya tidak. Ruangan itu benar-benar bersih dan terawat. Git, kamu di sini sebentar ya, sambil perhatikan cara kerja mereka. Aku ke atas bentar, kata Lisa sambil menunjuk ke salah satu ruangan di lantai 2. Kita mengangguk dan tersenyum. Segera ia mengedarkan pandangannya, memperhatikan para pekerja. Sudah 15 menit ia menunggu, akan tetapi Lisa juga tidak kunjung datang. Aduh, Mbak Lisa kok lama ya? Kata kita gusar sambil menahan gejolak ingin buang air kecil. Tidak bisa menunggu lebih lama, akhirnya ia berjalan ke arah ujung bangunan. Misi mbak, toilet di sebelah mana ya? Tanya kita kepada salah satu pegawai di sana. Itu lurus, paling ujung dekat mesin 7, ada tulisan kok. Kata wanita itu sambil menunjuk ke arah ujung ruangan. Setibanya di toilet kita tercengang. Tidak seperti bagian produksi, tempat itu begitu kotor dan tidak terawat. Beberapa pintu rusak, bahkan banyak coret-coretan di dindingnya. Suasananya pun terbilang horor. Mungkin karena berada di ujung ruangan, jadi membuat tempat ini memiliki penerangan minim. Menghela nafas, kita segera masuk di salah satu bilik. Dari dalam ia mendengar beberapa percakapan dari pekerja yang sedang membicarakan rekan kerja mereka. Tidak mau tahu dengan itu semua, setelah selesai ia segera buru-buru. Ia meninggalkan tempat tersebut. Mari mbak, ujar kita saat melewati salah satu dari mereka yang berdiri dekat sekali dengan pintu keluar. Tidak ada jawaban dari orang itu, kita hanya tersenyum kecut. Sombong banget gak direspon. Sementara kedua pegawai lainnya justru melihat kita keheranan. Akan tetapi mereka tidak berkata apapun dan segera mengikuti kita keluar toilet dengan buru-buru. Dari mana kamu Git? Toilet mbak, maaf tadi sudah kebelet. Sedang Lisa terlihat mengerutkan keningnya, namun setelah itu ia meminta kita untuk segera mengikutinya kembali. Waktu sudah menunjukkan makan siang. Kali ini kita bersama Lisa duduk di kantin pabrik tersebut. Di sini kalau sudah malam, sebisanya jangan tidur. Jelas Wati sambil menyuap makan siangnya. Memangnya kenapa mbak? Kita penasaran. Baginya area dekat gudang malah justru paling luas, bisa digunakan untuk rehat sejenak kalau nanti dia dapat shift 3. Ya bahaya, kan forklift sering mondar-mandir di situ. Kegiles kamu kalau tiduran di sana. Oh, kirain kenapa? Kirain ada hantu. Lanjut Lisa terkekeh. Selama ini beragam orang sudah ditemuinya. Banyak yang percaya kalau pabrik itu gudangnya hantu, dedemit, siluman dan lain-lain. Namun ada juga yang tidak percaya sama sekali, dan sepertinya kita orang yang percaya kalau hantu itu ada. Karena dirasa cukup, hari itu kita pulang sesuai jadwal shift 1. Baru besok hari dia masuk shift 2, sesuai dengan jadwal dari trainernya. Mbak Mona, ini kita anak baru yang bakal bantuin di sini. Ini Mbak Mona, trainer kamu, ucap Lisa. Karena hari itu kita dan Mona shift sore, Wati tidak bisa berlama-lama. Segera dia kembali ke ruang HRD untuk siap-siap pulang. Kit, ada beberapa pantangan di sini. Bukan aku menakut-nakuti, tapi lebih baik kamu tahu dari awal, ujar Mona to the point. Apa mbak? Tanya kita penasaran dengan pantangan yang diucapkan Mona. Kalau kamu ke toilet, jangan sendiri. Sebisanya ajak teman, mau siang atau malam. Emang kenapa? Tanya kita dibuat makin penasaran. Sudah menjadi mitos di sini. Ayo kita mulai kerjanya. Kita mengerutkan dahinya. Kerja ke toilet saja mesti ditemenin, mirip anak TK. Tersenyum kita mengiyakan semua yang diucapkan oleh seniornya itu.
Sebetulnya pekerjaan kita tidak begitu berat. Dia hanya mengatur jumlah muatan yang keluar masuk, area packing, dan mengecek data-data. Baru ya mbak? Sapa salah seorang pegawai saat kita ikut rehat bersama dengan karyawan lainnya di salah satu sudut bangunan. Iya bu, baru 2 hari ini. Karyawan tersebut hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali rebahan dengan menutup kepala dengan kain slayer. Sementara itu kita merasa ada gejolak untuk pergi ke toilet. Namun ia ingat dengan pantangan dari Mona. Selingukan mencari seseorang, ia tidak mendapati ada orang yang sedang berbincang. Terlebih kita sungkan jika harus meminta ditemani. Sadar akan statusnya yang masih pegawai baru. Kita kembali melihat sekitar mencari sosok Mona. Namun batang hidungnya juga tidak kelihatan. Bodoh amat lah daripada batu ginjal. Mengira area dekat toilet akan ramai dengan karyawan yang sedang beristirahat, ia segera melangkah. Namun setibanya di sana, kita tidak mendapati siapapun. Benar yang dikatakan Lisa, area dekat gudang steril, kata kita saat sudah berdiri di dekat toilet. Ia menimbang-nimbang, tubuhnya seketika bergidik saat melihat area gelap di depannya. Tetapi karena sudah tidak tahan, akhirnya dia nekat untuk berjalan ke toilet. Setelah beberapa langkah, kita sedikit lega saat ia melihat ada satu orang pekerja yang berdiri dekat pintu. Untung ada orang. Setelah mendekat, ternyata itu adalah wanita yang ia temui kemarin siang. Kita yang masih dongkol berniat untuk tidak menyapanya. Dia sudah hampir mendekati pintu toilet dan sudah selangkah melewati orang tersebut. Namun ternyata wanita itu justru menyapanya duluan. Mbak, kok sendiri? Merasa tidak enak, kita melepaskan egonya dan menjawab, iya mbak, saya orang baru, nggak enak kalau ajak temen. Ya udah, saya temenin mbak, saya juga baru di sini. Mereka berdua memasuki toilet. Ada 5 pintu di sana, dan di depannya terdapat cermin besar memanjang di atas wastafel. Segera dia masuk di bilik nomor 2, sedang wanita itu masuk ke bilik 4. Suasana toilet saat malam itu benar-benar mengerikan. Sebetulnya lampu di dalam toilet itu menyala, tapi suara tetes air keran yang rusak dan bau apek membuat suasana jadi terlihat menyeramkan, membuat bulu kuduk meremang. Setelah selesai, kita beranjak keluar menuju wastafel untuk mencuci tangan. Mbak, mau saya tungguin atau gimana? Tawar kita bertanya kepada perempuan di dalam bilik nomor 4. Sebentar ya mbak, ditunggu sebentar, saya takut kalau sendirian. Sementara menunggu, kita mencoba membenahi tampilannya. Sudah hampir 10 menit berlalu, tetapi kita menyadari dari tadi, ia belum terdengar suara guyuran air dari kloset di bilik nomor 4. Agak dongkol kita berucap, Mbak, masih lama? Tidak ada jawaban sama sekali. Awalnya kita berpikir mungkin wanita itu masih berkonsentrasi dengan hajatnya, sampai tidak mendengar pertanyaannya. Loh, tidur po di dalam? Karena kesal, dia mencoba mengetuk pintu bilik toilet tersebut. Akan tetapi karena ia tidak mengontrol tenaganya, justru pintu toilet tersebut terbuka. Maaf mbak. Namun saat melihat ke dalam, suaranya menghilang. Tubuhnya mematung karena di dalam bilik toilet tersebut tidak ada orang sama sekali. Tubuh kita tersentak. Kepalanya langsung menoleh ke segala arah saat mendengar lirih suara cekikikan wanita. Ketakutan, kita segera berlari keluar toilet. Sesampainya di dekat meja kerjanya, kita langsung duduk dengan nafas terengah-engah. Astaga, apa itu tadi? Batin kita kebingungan. Mungkin ini pantangan dari Mona. Akhirnya ia memahami apa yang dimaksudkan oleh seniornya itu. Karena tidak mau kena omel di awal kerja, akhirnya kita memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Seminggu sudah dia bekerja di pabrik itu. Sampai akhirnya kita mendapat shift 3, yang berarti semalaman dia harus bekerja di sana. Kit, nanti kamu handle mesin 6 dan 7 ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung bilang, biar aku bisa kasih arahan. Oke siap mbak, kata kita bersemangat. Berjalan menuju mesin 6 dan 7 membuat kita teringat kejadian kemarin. Pas kebetulan posisi mesin produksi itu berada dekat dengan toilet yang kemarin ia sambangi. Kali ini dia bertekad untuk tidak banyak minum, agar tidak perlu ke toilet. Namun niat hanya sebatas niat, karena kondisi bangunan pabrik yang panas,
membuat dahaga cepat sekali muncul. Sampai tanpa sadar sudah beberapa gelas air dingin kita tenggak. Dan bodohnya, dia lupa kalau minum air dingin membuatnya lebih sering merasa ingin kencing. Akan tetapi untungnya kali ini dia sudah mengenal beberapa orang, dan mereka mau mengantarkannya jika ia sedang ingin pergi ke toilet. Waktu berlalu, bel istirahat sudah dibunyikan. Para pekerja mendapatkan waktu 2 jam untuk beristirahat. Semua pekerja dihentikan. Suasana terlihat senyap, hanya dengung percakapan yang ia dengar. Kita masih berada di area mesin 6 dan 7. Karena beberapa produk masih keluar dari mesin, sedang operator yang bertanggung jawab sudah beranjak entah kemana. Nasib orang baru. 15 menit berlalu, akhirnya pengecekan sudah selesai semua. Kita mendapati para pegawai sedang beristirahat di dekat mesin 1 dan 2 yang cukup jauh dari tempatnya. Awalnya kita ingin ke tempat tersebut, namun saat mendapati banyak sekali orang di sana, kita mengurungkan niatnya. Sesekali ia melihat ke arah gudang, namun bukannya bisa beristirahat, justru hawa merinding mulai ia rasakan. Bahkan sesekali ia mendengar suara tawa cekikikan dari sudut ruangan tersebut. Parno, akhirnya kita memilih untuk beristirahat di meja kerjanya yang berada di lantai 2. Setidaknya di tempat itu suasana jauh lebih terang dan ada Mbak Mona serta pegawai lainnya. "Sini, mau kopi enggak?" tawar Mona setelah melihat kita masuk ruangan. "Ah enggak nanti malah nggak bisa tidur lagi." "Tidur 2 jam itu nanggung, Kit," saut Pak Nanang. "Kan lumayan Pak, bisa tidur 2 jam. Ujar kita sambil duduk di depan mejanya dan menyenderkan kepalanya di atas tangan. Kita merasa nyaman, matanya menjadi berat, perlahan dengung suara percakapan di sampingnya menghilang. Kita tersentak saat mendapati Mbak Mona menggoyang-goyangkan badannya. "Kit, bangun." "Ah iya Mbak," ucap kita yang langsung bangkit dan merapikan pandangannya. Sekilas ia melihat ke arah jam dinding. "Loh, masih jam 2?" kata kita kebingungan. Ia ingin bertanya kepada Mbak Mona, bukannya waktu istirahat sampai pukul 4. Namun perempuan itu sudah melesat keluar ruangan. Dengan perasaan bingung, kita segera berjalan keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat sudah sampai di ujung tangga, ia merasa keheranan. "Loh, kok baju seragamnya beda?" tanya kita saat mendapati para pekerja sudah menggunakan seragam berbeda dari sebelum ia tidur. Kita terus melangkah saat sudah sampai di mesin 6 dan 7. Saat sudah di dekat mesin itu, ia mendapati ada seorang perempuan sedang duduk di meja kerjanya. "Maaf Mbak, saya mau lanjut kerja." Namun perempuan itu tidak menggubris dan terus melihat ke arah buku catatan di depannya. Sesekali pandangannya menoleh ke arah mesin, memperhatikan produk yang keluar. "Mbak," ucap kita lebih keras. Sekali lagi perempuan itu tidak menggubris dan terus melanjutkan pekerjaannya. Keheranan ia berniat untuk menepuk pundak wanita itu, tetapi belum sempat niatannya terlaksana. Tiba-tiba saja suara bel istirahat berbunyi. Lantas sekali lagi orang-orang di sekitarnya langsung beranjak. Namun masih ada beberapa orang dan forklift yang berlalu lalang di sekitarnya. "Loh, kok udah istirahat lagi?" kata kita keheranan. Ia memastikan sekali lagi melihat ke arah jam tangannya. Benar, memang jam menunjukkan pukul 2 pagi. Apa tadi Mbak Mona bercanda ya? Ia berniat mencari wanita itu, namun belum sempat ia berjalan ke arah kantor, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan kencang dari arah belakangnya. Sontak kita berpaling. Kini ia melihat beberapa meter di depannya, orang-orang terlihat panik dan menjerit ketakutan. Penasaran dengan apa yang terjadi, kita setengah berlari ke arah kerumunan itu. Hingga saat dirinya sampai di sana, kita melihat ada wanita yang terkapar bersimpah darah. Tubuhnya tertancap mesin forklift, kepalanya hampir remuk, bola matanya keluar satu. Darah segar mengenang di sekitar wanita itu, membasahi lantai. Kita gemetar hebat. Ia tidak bisa bergerak sama sekali, matanya terus terpancang dengan tubuh yang sudah tidak berbentuk itu. Kemudian pelan tubuh remuk itu bergerak. Kita tersentak. Ia berniat untuk menolong wanita itu. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, tidak ada satupun dari mereka yang menolong wanita tersebut. Tersadar dengan suara merintih, kita tersentak. Itu tolongin, tolong!" Ia segera melangkah ke depan. "Astagfirullah," ucap kita saat melihat kondisi wanita itu dari dekat. Jauh lebih mengerikan lagi, mulut wanita itu sobek hingga memperlihatkan tulang pipinya.
Kita mengerjap saat mengetahui bahwa wanita itu adalah sosok yang tadi duduk di meja kerjanya di mesin 6 dan 7. Kini ia sudah berada di dekat perempuan itu. Tolongin, cepat! Teriak kita karena mereka semua masih tetap diam memperhatikan. Tidak ada sautan sama sekali saat dirinya menoleh ke belakang. Tubuhnya terperajat hebat. Orang-orang di sekitarnya kali ini sedang menatapnya dengan tatapan kosong. Beberapa tersenyum mengerikan melotot ke arahnya. Wajah mereka semua pucat. Bahkan beberapa saat kita mendengar suara geraman dan cekikikan di antara orang-orang tersebut. Kita ketakutan. Nafasnya memburu. Ia berniat untuk kembali ke kantor dan memberitahu Mbak Mona. Namun saat ia hendak beranjak, "Ayo temenin aku, Mbak." Tersentak merasa ada yang memegangi tangannya. Kita menoleh. Kini ia mendapati sosok wanita yang tergilas forklift sedang mencengkram erat tangannya. Wanita buruk rupa dengan kondisi yang remuk redam bersimbah darah tersenyum menatapnya. Kepalanya hampir lepas, bibirnya tertarik sampai ujung telinga, memperlihatkan tulang pipi yang basah karena darah. "Ayo Mbak," kata perempuan itu mulai bangkit. Kita terus mencoba menarik tangannya, bahkan kini orang-orang di sekitarnya juga bergerak ke arahnya. Sosok mereka semua berubah mirip sekali dengan perempuan yang memeganginya. "Ayo, ikut aku dong," ucap mereka bersamaan. Kita terus menggelengkan kepala dan mencoba menarik lepas tangannya. Tetapi cengkeraman wanita itu begitu kuat hingga ia merasakan ada sesuatu yang menempel di pipinya. "Ayo dong, katanya mau menemaniku," ucap sosok dedemit itu di telinga kita. Ia mencium bau anyir darah dan cairan kental yang menempel di pipinya. "Tidak, tolong," ucap kita tersentak. Ia terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu. "Astagfirullah," ucapnya saat mendapati ternyata semua itu hanya mimpi. Ia melihat ke arah sekitaran, dilihatnya Mbak Mona sedang tidur di ujung ruangan, sedang Pak Nanang tidak tampak batang hidungnya. Kita mengerang lega menghembuskan nafas panjang. Setelah dirasa cukup tenang, ia berniat untuk kembali bekerja. Setidaknya di area produksi ada beberapa orang yang masih beraktivitas. Namun, saat ia ingin beranjak, sekali lagi hatinya mencelos. Ia mendapati usapan lembut di kepalanya. Kemudian refleks ia mengibaskan tangannya ke kepala, mengira itu adalah hewan atau apapun itu. Dan di saat itulah, ia merasakan ada benda bertekstur kering sedang bergerak lembut mengusap-ngusap kepalanya. Seketika kita menoleh ke belakang. Sialnya bukan manusia yang dia lihat, tetapi sosok wanita dengan separuh badan hancur, bola matanya keluar, menggantung hampir terlepas. Darahnya mengalir dari kedua hidung yang hampir rata dengan pipi, serta tangannya hampir putus bersimbah darah. Shock dengan apa yang dia lihat, kita hanya bisa menangis. Sosok tersebut memberikan senyum yang mengerikan. Bibirnya yang sobek di sebelah kiri terus memanjang sampai telinganya yang menggantung hampir lepas. "Aku temenin ya Mbak," katanya masih dengan senyum mengerikan. Darah menetes-netes dari lubang mulut dan hidungnya yang rusak. Tidak kuat dengan apa yang dia lihat, langsung kita pingsan di tempat. Sementara itu beberapa waktu kemudian ketika Mona terbangun dan melihat ke arah kita, wanita itu mendengus mengira perempuan itu masih tidur. Wah, ini anak kebo juga. Namun ketika mendekat, anehnya, posisi kita seperti orang yang jatuh dari kursi. Segera ia mencoba membangunkan kita dan mencoba mencari bantuan. Setelah itu kita dipindahkan ke ruang kesehatan. "Udah sadar, Kit?" ucap Mona saat melihat kita mulai bergerak dan membuka mata. Teringat akan kejadian tadi, kita memeluk Mona dan langsung menceritakan semua kejadian yang dilaluinya. "Baru pertama kali ini dia sampai membelai kepala orang," ucap Mona. "Maksudnya Mbak?" "Kamu ke toilet sendirian?" ujar Mona yang tidak mengindahkan pertanyaan dari kita. Saat itu kita hanya mengangguk dan menceritakan apa yang sudah terjadi di waktu di toilet kemarin malam. "Kan sudah saya bilang, minta ditemenin. Mau kamu orang baru atau lama, pasti ada yang mau kok. Kamu sudah dikasih tahu Lisa kan? Kalau tidak boleh tiduran atau istirahat di dekat gudang," tanya Mayang. Kita tidak menjawab. Ia menggeleng, pandangannya terlihat sayu ketakutan. "Itu karena pernah ada satu kejadian. Ada karyawan yang nekat tidur di sana, sedang waktu itu memang produksi lagi melimpah. Dan mungkin karena kecapean dan buru-buru pengen istirahat, operator forklift tidak melihat sekitar.
Dan akhirnya, karyawan itu tertusuk besi dan terlindas forklift. Cerita Mayang sambil berkedip ngeri. Setelah itu banyak sekali orang yang diganggu saat setelah pergi ke kamar mandi. Rumor yang beredar, wanita itu mencari teman. Akhirnya setelah kejadian itu tidak ada lagi yang boleh tidur di sana. Istirahat pun tidak boleh. Bahkan ke toilet harus minimal berdua. Agar tidak diganggu sosok tersebut. Tapi baru kali ini, ada kejadian seperti ini. Merasa resah dengan apa yang dikatakan Mona, akhirnya kita memutuskan untuk langsung berhenti bekerja. Dengan alasan tidak betah dengan sistem kerja yang berada di sana. Namun beberapa hari setelah kejadian di pabrik, seringkali kita memimpikan sosok tersebut dan selalu meminta kita untuk ikut dengannya. Karena takut, akhirnya dia dan kakaknya sepakat untuk memanggil ustadz dan juga orang pintar untuk meruqyah kita. Darah Selasa Kliwon memang wangi ya mbak, kuatin ibadahnya ya. Ucap orang tersebut setelah melakukan pembersihan di diri kita. Setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi, namun tetap kita masih selalu was-was jika harus pergi ke tempat-tempat wingit. Dia takut jika diikuti oleh mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.